percayakan ada bagiku. Tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau penghiburku. Saat ku lemah, Kau kuatku. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Kami nyanyikan, ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Di hidupku. Haleluya, haleluya. Sebab Kau yang layak untuk disembah. Haleluya Tuhan. Oh, kami sembah Kau Tuhan. Kami sembah Kau Tuhan. Kami puji nama-Mu. Kami sembah Yesus Tuhan. Engkau Allah kami. Ya, Shalom jemaat Tuhan. Berjumpa lagi di Sermon Today hari ini. Puji Tuhan kita masih bisa berjumpa. Dan ya, sebelum kita merenungkan firman Tuhan, sama-sama kita satu dalam doa. Kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini. Terima kasih buat kebaikan kemurahan-Mu. Saat ini Tuhan, anak-Mu akan bagikan firman pada jemaat-Mu. Biarlah Tuhan kiranya sembunyikan anak-Mu di balik salib-Mu, sempurnakan segala persiapan anak-Mu, biar itu boleh berkenan bagi kemuliaan nama-Mu. Dan Tuhan juga berkati kami semua, jemaat-jemaat Tuhan yang ada di rumah yang akan mendengarkan sermon hari ini. Biar firman-Mu itu boleh menjadi rema dalam setiap kehidupan kami boleh jadi berkat untuk kemuliaan nama-Mu. Tuhan, kami sambut firman-Mu, kami sudah berdoa. Amin. Ya, jemaat Tuhan, saya rindu hari ini membagikan sharing mengenai kematian Tuhan Yesus. Saya beri tema Good Friday. Sekali lagi, Good Friday. Nah, Good Friday ini merupakan sebutan dari Jumat Agung dalam kata-kata dalam bahasa Inggris. Kita baru melewatinya beberapa hari yang lalu. Kita baru memperingatinya di mana Tuhan Yesus mati 2000 tahun yang lalu untuk menyelamatkan kita semua umat manusia. Nah, saya tertarik membagikan sermon hari ini dengan judul Good Friday karena pernahkah terpikir oleh jemaat Tuhan mengapa disebut Good Friday atau Jumat Agung? Nah, kalau kita mau lihat kenyataannya, realitanya, pada hari itu 2000 tahun yang lalu Tuhan Yesus itu mati, disalibkan pada hari itu. Mengapa disebut Good Friday? Atau kalau kita artikan secara hurufiah, artinya adalah Jumat Baik, atau dalam bahasa Indonesia sering kita sebut Jumat Agung. Padahal kita lihat realitanya, pada saat itu Tuhan Yesus mati, atau harusnya kita bersedih pada saat itu. Bukan dikatakan Jumat Baik, bisa saja harusnya dikatakan Dark Friday. Tapi mengapa disebut Good Friday? Nah, itu yang ingin saya sharingkan hari ini. Nah, di sini saya catat berdasarkan Oxford English Dictionary, Fiona McPherson menerangkan bahwa penggunaan kata sifat yang secara tradisional dipakai dalam penyebutan hari raya keagamaan itu atau Good Friday tadi merujuk pada hari di mana
ketaatan keagamaan dijalankan. Nah, kata baik mengacu pada hari atau musim yang dirayakan sebagai hari suci oleh gereja. Nah, secara hurufiah kata Good Friday berarti baik, dan Good Friday adalah Jumat baik. Nah, itu berdasarkan hurufiahnya. Kalau kita orang Indonesia sering menyebutnya Jumat Agung. Nah, kalau kita sinkronkan dengan keadaan 2000 tahun yang lalu, saya ingin jemaat Tuhan kita bisa sama-sama membayangkan Tuhan Yesus pada saat itu disalibkan. Apakah itu merupakan hari yang baik? Kita tahu sama-sama pada hari itu nyatanya bahwa pengikut-pengikut Tuhan Yesus pada waktu itu sedih. Mereka kecewa karena apa? Karena banyak mereka menganggap bahwa Tuhan itu adalah Allah yang akan menjadi raja, yang akan memerintah nanti mereka di Israel. Mereka kecewa karena ternyata Tuhan Yesus ditangkap, disalibkan. Nah, apakah bisa disebut Jumat baik pada saat itu? Nah, kita lihat lagi bahwa keluarga Tuhan Yesus juga pasti bersedih. Karena apa? Karena keluarga mereka hari itu mati, disalibkan. Apalagi Tuhan Yesus sendiri, dia pasti merasa kecewa. Dia sedih karena dia ditinggalkan oleh murid-muridnya. Kita tahu bersama Yohanes menyangkal dia 3 kali sebelum ayam berbunyi, berkokok pada pagi itu. Tuhan Yesus sedih, Tuhan Yesus kecewa, bahkan dia sendiri harus menanggung siksaan, disiksa, dicambuk, pikul salib, bahkan sampai mati buat menebus dosa-dosa kita. Bahkan dia ditinggalkan oleh Bapaknya sendiri. Tuhan Yesus berkata, Bapa, mengapa engkau meninggalkan aku? Kalau kita renungkan baik-baik, apakah bisa disebut hari itu adalah Jumat yang baik? Kalau kita pikir secara kata-kata, harusnya bisa disebut mungkin Jumat buruk atau Jumat kelam. Seperti kalau kita sinkronkan dengan keadaan yang kita alami di Palu, kita semua ingat bagaimana pada waktu itu hari Jumat, saya ingat sekali 28 September 2018 jam 18.00 lewat sedikit, bagaimana terjadi gempa yang besar, gempa yang dahsyat di kota Palu, disertai dengan likuifaksi, disertai juga dengan tsunami. Apakah bisa kita sebut 28 September pada waktu itu adalah Jumat yang baik? Tentu tidak. Karena apa? Karena kenyataannya adalah pada saat itu terjadi banyak sekali kehilangan nyawa, kehilangan harta, kehilangan keluarga, sehingga tidak mungkin akan disebut pada waktu itu Jumat yang baik. Tapi mengapa saat Tuhan Yesus mati, Tuhan Yesus disalibkan, disebut Good Friday, atau kita sebut dalam bahasa Indonesia itu Jumat Agung? Ternyata ada rahasia yang besar di balik semuanya itu. Menarik. Karena apa? Karena disebut Good Friday karena 3 hari kemudian, yaitu pada hari Minggu, kita sebut bersama Paskah, kita rayakan Paskah bersama. Setelah Tuhan Yesus mati 3 hari dia bangkit, dia menang. Dia menang dari apa? Dia menang dari maut, dia menang dari neraka, dan dosa-dosa umat manusia semua sudah ditebus. Dia bangkit dan dia hidup. Nah, kita lihat dulu ayatnya. Kita buka di dalam Yohanes 3 ayat 16 sampai 18, saya bacakan. Yohanes 3 ayat 16 sampai 18. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia, bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh Dia. Barang siapa percaya kepadanya, ia tidak akan dihukum. Barang siapa tidak percaya, ia telah berada di bawah hukuman, dan ia tidak percaya dalam nama anak tunggal Allah. Jadi luar biasa, Tuhan Yesus datang ke dunia ini untuk menyelamatkan kita semua umat manusia. Bukan hanya kita, tapi semua umat manusia ditebus. Karena kematiannya pada Good Friday itu, kita semua boleh keselamatan. Kita boleh disebut anak-anak Allah. Karena apa? Karena Tuhan Yesus sudah mati buat kita. Bukan hanya sekedar mati, bahkan dia bangkit untuk menyelamatkan hidup kita. Kita buka ayatnya di Yohanes 11 ayat 25 sampai 26. Yohanes 11 ayat 25 sampai 26. Saya bacakan buat jemaat semua. Jawab Yesus, "Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Percayakah engkau akan hal ini?" Nah, jadi di situ jelas dikatakan, Yesus, akulah hidup, akulah kebangkitan. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Jadi karena Good Friday inilah kita bisa bersuka cita. Karena kita nanti suatu saat akan dibangkitkan bersama Tuhan Yesus. Ada jaminan buat kita akan ada kehidupan setelah kematian. Satu ayat lagi, kita baca di Wahyu 1 ayat 18. Saya bacakan Wahyu 1 ayat 18. Dan yang hidup
Aku telah mati, namun lihatlah, aku hidup sampai selama-lamanya, dan aku memegang segala kunci maut dan kerajaan maut. Luar biasa. Tuhan Yesus sudah hidup, dia bangkit dan hidup selama-lamanya. Dia memegang kunci kehidupan dan kunci maut. Jadi kita tidak perlu khawatir. Tuhan Yesus sudah mati buat kita, sudah mati buat segala dosa-dosa kita, pelanggaran kita, sakit penyakit kita, apapun yang saat ini kita alami, jemaat-jemaat Tuhan. Apakah hari ini kau sedang sakit? Apakah hari ini kau sedang dalam pergumulan yang berat, masalah ekonomi, masalah keluarga? Ingat saja Good Friday. Ingat Good Friday, Jumat baik. Ingat saja Jumat Agung. Kalau Tuhan Yesus bisa merubah hal yang tidak baik menjadi hal yang baik, Good Friday, Jumat Agung, Tuhan Yesus sanggup merubahkan segala kehidupan jemaat-jemaat Tuhan. Hanya yang Tuhan minta kepada kita, kita tetap percaya kepada Dia, kita tetap kuat, kita tetap berhandar, bersaraf pada Tuhan sampai nanti jawaban Tuhan menjawab segala doa-doa kita. Jadi mengapa disebut Good Friday? Karena pada hari itu Tuhan Yesus memang mati, tetapi 3 hari setelah itu Dia bangkit, Dia hidup, dan Dia menang dari maut, Dia menang dari kehidupan, dari segala sakit penyakit kita, sehingga kita beroleh keselamatan, kita beroleh kemenangan. Jadi kenapa disebut Good Friday? Karena Dia sudah menang untuk menebus dosa-dosa kita. Jadi apapun keadaanmu jemaat Tuhan hari-hari ini, ingat saja Good Friday. Kalau Tuhan bisa merubah kematian menjadi kebangkitan, apalagi dalam masalah pergumulan kita, Tuhan pasti terlebih sanggup untuk melepaskan kita dari segala pergumulan kita. Amin buat firman Tuhan. Mari kita satu dalam doa. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus buat firman-Mu. Hari ini mengingatkan kepada kami bahwa Kami punya Allah yang luar biasa, Allah yang dahsyat, Allah yang bukan hanya mati bagi kami, Engkau juga bangkit bagi kami, umat-umat manusia. Kau menebus segala dosa kami, segala pelanggaran kami, segala kelemahan kami sudah Engkau tanggung. Bahkan Engkau menang, Tuhan berikan jaminan kepada kami akan adanya kebangkitan, akan adanya hidup yang kekal. Asal saja kami percaya dan berharap kepada Engkau ya Tuhan. Berkati kiranya jemaat-jemaat-Mu Bapa, anak-Mu terbatas dalam menyampaikan firman-Mu, tapi Kau Roh Kudus yang terus hidup dalam setiap kehidupan kami, yang akan terus bekerja mengingatkan akan firman-Mu, sehingga jemaat-jemaat-Mu, kami semua hidup dalam kebenaran firman-Mu, kami semua menjadi berkat dimanapun kami berada. Tuhan berkati jemaat-jemaat-Mu Bapa, satu hari sebentar dalam segala aktivitas pekerjaan mereka, biar kasih kebaikan Tuhan, penyertaan perlindungan Tuhan, berkat-berkat-Mu menjadi bagian dalam setiap kehidupan mereka Bapa. Kami sudah berdoa, kami mengucap syukur. Amin.